Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Wulandari, NIM 05104538, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum 3 Vue.js, yaitu pembuatan aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Tujuan aplikasi tersebut yaitu dibuat untuk menampilkan dan mengolah data stok, bahan ajar, serta melakukan pemesanan. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan framework Vue.js dengan konsep komponen dan template. Tugas praktik ketiga ini, mahasiswa dapat menerapkan sistem pemrogramisasi kode JavaScript atau framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue komponen dan Vue template. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dan di sini soal tugasnya yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktikum ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik kedua, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Namun, tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil kerja teman-teman. Dan sini terdapat struktur Vue pada tugas 3 ya adalah sebagai berikut. Di sini ada index HTML dan susunannya yang lainnya. Langsung saja kita kerjakan untuk tugas 3. Tugas 3 ini mari kita praktikkan. Yang pertama, di sini ada struktur project. Struktur project terdiri dari beberapa folder utama, yaitu ada folder data untuk menyimpan file JSON sebagai sumber data, dan ada folder komponen untuk menyimpan komponen Vue, dan ada juga folder template untuk menyimpan template HTML, dan folder service untuk mengambil data JSON, dan file utama yaitu index HTML dan apps.js sebagai root aplikasi. Di sini juga terdapat halaman stok bahan ajar, di mana data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan Vport. Setiap data memiliki atribut seperti kode, judul, kategori, harga, jumlah stok, dan safety stok. Harga ditampilkan dengan format rupiah dan jumlah stok ditampilkan dengan satuan. Di sini juga terdapat status stok. Untuk status stok di sini, jika stok lebih besar atau sama dengan safety stok, maka status stok aman atau berwarna hijau. Dan jika stok kurang dari safety stok, maka stok menipis atau warna orange. Dan jika stok dengan 0 atau status kosong dengan berwarna merah. Logika ini dibuat menggunakan computed property pada komponen. Dan di sini juga terdapat fitur-fitur dan sorting. Aplikasi ini juga memiliki fitur yaitu filter berdasarkan nama atau kategori, ada sorting berdasarkan judul, harga atau stok. Dan fitur ini dibuat menggunakan computed agar data otomatis diperbarui tanpa reload. Dan sini juga ada form pemesanan atau form order. Pada halaman pemesanan ini terdapat form input menggunakan vModel. vModel, data yang diinput akan dikirim menggunakan event emit. Setelah submit, data akan diproses oleh parent komponen.
Nah, di sini terdapat konsep VU yang digunakan, yaitu direktif seperti VEF, VSO, VFORD, dan VModel, komponen untuk modularisasi kode, dan props dan emit untuk komunikasi antar komponen, serta computed property untuk filter dan sourcing, data binding untuk menampilkan data secara dinamis. Nah, di sini saya akan menampilkan atau saya akan menjalankan, tetapi saya akan sedikit memperbarui codingan ini karena terdapat fitur yang kurang untuk menambahkan data dari data bahan ajar yang sudah diberikan pada soal. Setelah kita jalankan, maka akan muncul sistem pemesan bahan ajar UT, yaitu tracking bahan ajar dengan data stok bahan ajar. Selanjutnya kita mencoba menambahkan data stok bahan ajar dengan misi kode sesuai dengan contoh di modul dengan judul buku dasar informasi TI, kategori MK wajib, UPBJJ Jakarta, lokasi rak dan harga, serta QT dan safety. Lalu kita tambah data. Setelah kita klik tambah data, maka akan menghasilkan atau memunculkan dengan tulisan data berhasil ditambahkan. Dan di sini sudah tertambah data yang sudah kita isi tadi dengan judul dasar infrastruktur TI dengan kondisi status aman, yaitu berwarna hijau. Di sini saya mencoba membuat status QT-nya menjadi 0, maka di statusnya akan berubah menjadi kosong dan berwarna merah. Lalu di sini saya mencoba untuk menghapus datanya. Selanjutnya saya mencoba mengubah safety menjadi 6, maka muncul statusnya aman, yaitu berwarna hijau. Lalu di sini saya mencoba untuk mengelompokkan status UPBJJ dengan Kota Jakarta. Di sini muncul UPBJJ Jakarta yang sudah kita buat. Dan di sini juga saya mencoba mengelompokkan kategori MK wajib. Dan di sini sudah tertera atau muncul kategori MK wajib. Dan kita pencet praktikum, maka tidak ada dan tidak muncul data praktikum. Selanjutnya saya mencari judul dengan kata pengantar, maka di sini tertera atau tertulis buku kata pengantarnya. Di sini kita membuka pemesanan dan tracking DO atau tracking delivery order dengan nama DO baru. Di sini kita bisa menambahkan data untuk ditambahkan di DO. Setelah kita tambahkan data DO, maka akan menampilkan trackingan, yaitu dengan nama Rina Wulandari dengan status dalam perjalanan. Ini sesuai dengan contoh nama atau contoh trackingan yang di modul. Dengan status dalam perjalanan ekspedisi JNE dengan paket UT001 dan total harga 120.000. Demikian penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Apabila banyak kesalahan pada saat pengerjaan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.